Tapi sejak Orde Baru lah gitu kan, industri kita ini kan selalu dimatikan. Nah sekarang industri yang ada di Indonesia ini, itu kan industri yang dicangkokkan semua. Dari investasi yang diundang untuk bikin pabrik di kita dalam kerangka memenuhi pasar global. Di tengah situasi global yang ada sekarang ini, bahkan di tengah situasi krisis pada hari ini, selalu buruh yang akan menjadi tumbal pertama, yang menjadi korban pertama. Nah, makanya kita tema besar kita di May Day 2025 ini adalah kapitalisme neoliberal, musuh bersama kelas pekerja. Gitu. Jadi itu tema besarnya. Oke, selamat datang kawan-kawan di podcast LMND bersama saya, Claudian Kanigiasare. Dan tentu kita akan membahas isu-isu terkini terkait dengan isu ekonomi politik dan ekonomi politik dunia dan juga dalam negeri. Dan saat ini terkhusus pada season kali ini kita akan membahas terkait dengan berkaitan dengan buruh, karena memang sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan-bulan perlawanan, atau biasa aktivis mengatakan bahwa ini May Day adalah bulan-bulan perlawanan. Dan sudah bersama dengan saya Bung Boing, ya, Ketua KPBI, dan tentu beliau sudah begitu banyak pengalaman dalam dunia-dunia perlawanan dan juga tentu buruh yang selama ini kemudian juga memperjuangkan masa-masa depan buruh. Gimana kabar, Bung? Baik, Dion. Namanya Ilham Syah. Oke. Biasa dipanggil Boing. Boing. Ya, Boing. Benar-benar. Biasa kita mengenalnya katanya Bung Boing katanya. Iya. Itu jarang banyak orang yang nggak tahu nama Ilham Syah. Bung, kemarin kan sempat aksi ya, dan kita tahu bahwa ditangkap kemarin. Itu bisa diceritakan, Bung, gimana? Iya, sempat hari Minggu kemarin. Sebenarnya agenda hari Minggu kemarin tuh kita deklarasi sebenarnya kepengurusan baru di FBTPI, Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia. Tapi beberapa hari sebelum hari Minggu tersebut, itu kan ada satu kejadian besar kan, kemacetan parah, bahkan media mengatakan kemacetan horor gitu di Tanjung Priuk. Bahkan sampai 16 jam ada kendaraan yang tidak bergerak sama sekali gitu. Dan itu berlangsung hampir 2 hari lebih, itu kemacetan krodit itu. Nah, pada saat kita mau deklarasi itu, karena lokasi deklarasi kita tidak terlalu jauh, karena di Gelanggang Remaja, GRJU, Gelanggang Remaja Jakarta Utara, kita konvoy dari kantor kita di Jalan Jampea, dan dalam kerangka merespon sebenarnya kemacetan kemarin, kami pengen menyampaikan pandangan kami, persoalan yang kami lihat, apa yang menyebabkan terjadinya kemacetan, dan kami pengen menyampaikan statement sebenarnya di pos 9 itu. Setelah itu baru menuju ke GRJU. Nah, cuman ya seperti yang kita lihat gitu ya, pihak kepolisian melarang kita untuk menyampaikan statement saja, dilarang sama dia. Lalu kita udah coba untuk sebentar, baru tahan sebentar, saya bilang gitu kan, saya langsung diambil sama dia. Saya diambil, bawa dia, katanya. Ya udah, saya digiring. Akhirnya kita nggak bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan melalui situasi pada waktu itu gitu, aksi pada waktu itu. Nah, udah saya dibawa ke Polda, tapi di Polda tidak lama, cuma hanya mungkin 40 menit. Setelah ada koordinasi mungkin di pihak kepolisian, saya diantar lagi ke Tanjung Priuk. Nah, satu hal yang ingin kita sampaikan sebenarnya kan, persoalan di pelabuhan itu, kebetulan saya cukup lama ya di Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia itu dari tahun 2005 gitu. Jadi problem yang ada di pelabuhan itu sangat akut. Dan ini problem yang sangat mendasar sebenarnya menurut saya, yang harus dibenahi, karena kita sama-sama tahu pelabuhan itu adalah pintu gerbang ekonomi Indonesia gitu. Dan tentu pintu gerbang ekonomi itu
menjadi juga cerminan bagi bangsa Indonesia bagaimana tata kelola yang baik sehingga orang asing atau kapal-kapal asing melihat ini adalah beranda depan rumah kita. Kalau ini semeraut, tentu orang bisa berpikir bahwa Indonesia juga semeraut Wow. gitu ya. Nah, dalam konteks pelabuhan ini menurut saya harus ada perhatian khusus dari Pak Presiden karena kita sama-sama tahu Indonesia ini negara besar, negara maritim, tapi pelabuhan laut kita ini tidak berkembang. Kita selalu dikecilkan oleh Singapura. Anda bisa bayangkan gitu ya, bagaimana volume ekspor impor atau aktivitas di dalam pelabuhan itu untuk secara menyeluruh di Indonesia ini cuman hanya sepertiganya dari Singapura. Singapura begitu besar kapal-kapal yang mau ke Indonesia itu dia menjadi Indonesia apa namanya baik yang mau ke kita mau ekspor ataupun impor itu kebanyakan kapalnya itu di Singapura dulu. Setelah itu baru dikirim ke Indonesia, diecer lah gitu. Nah, kenapa kita tidak bisa mengambil posisi letak yang strategis ini sebagai satu bentuk bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang letaknya strategis sebagai jalur perdagangan dunia dan itu harusnya dilakukan oleh Indonesia karena kita sangat dirugikan dengan persaingan antar perusahaan-perusahaan di pelabuhan ini. Nah itu kita pengen menyampaikan banyak hal sebenarnya sehingga kita bisa melihat dan bisa membanggakan lah nanti bahwa pelabuhan laut kita ini bisa menjadi satu tempat yang bisa menampung kapal-kapal besar, volume ekspor impornya meningkat, kos logistik bisa ditekan, proses bongkar muat menjadi lebih cepat. Yang diuntungkan kan bangsa Indonesia. Benar. Dan yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia. Karena itu adalah salah satu pusat dari mata rantai pelabuhan itu. Kalau seandainya itu bisa efektif, efisien, kos produksi bisa ditekan, sehingga ini akan bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keuntungan dari pelabuhan laut Indonesia ini juga bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, tentu dengan untuk kesejahteraan rakyat yang kita inginkan gitu. Nah, jadi itu yang kita sampaikan. Kedua, kita juga bisa melihat ya bagaimana akibat tata kelola yang tidak baik itu yang dikorbankan kan pasti lapisan paling bawah. Nah, kayak sopir adalah korban yang selalu merasakan bagaimana akibat dari lambatnya proses bongkar muat, kemacetan, kadang-kadang masih ada yang melakukan pungli. Ini dari mata rantai itu korban yang paling terdampak itu adalah sopir. Karena anggota saya banyak sopir-sopir trailer kan. Nah, jadi kayak model kemacetan kemarin itu bisa kita bayangkan. Mobil tidak bergerak hingga 12 jam, ada yang 16 jam. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mungkin mereka mau buang air. Mereka nggak bisa. Karena terjebak kemacetan. Di tol dari arah Ancol itu mobil udah stuck. Dan itu dari daerah Cacing, dari daerah Marunda, dari daerah Ancol, semua kekunci. Nah, problemnya itu titiknya itu ada di NP-City1. Nah, korbannya itu selain dari sopir, tentu juga masyarakat Jakarta Utara. Nah, selain itu, perusahaan-perusahaan kayak depo, perusahaan-perusahaan yang mau ekspor, mau impor, semua terdampak. Nah, itu dari situ kita berharap pemerintah, terutama Pak Presiden atau siapapun yang pemangku kepentingan, melihat ini sebagai satu hal yang benar-benar harus menjadi prioritas untuk dibenahi, agar kita sebagai bangsa maritim ini bisa benar-benar bisa memanfaatkan posisi letak kita, posisi strategis kita untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, Bung, jadi kita kan tahu bahwa dunia sedang memanas. Ya. Tentu yang kita lihat saat ini ada perang dagang antara Amerika dan Cina. Dan ini pastinya akan berdampak terhadap Indonesia. Dan kita pengen tahu bagaimana tanggapan Bung terkait dengan perang dagang ini, hubungan perang dagang kemudian dampaknya terhadap buruh itu sendiri. Iya,
kita sudah bisa memprediksi sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini itu akan terjadi dan itu akan berdampak besar terhadap kaum buruh karena dalam setiap krisis, terutama dalam setiap krisis kan yang paling merasakan dampak itu adalah kelas pekerja. Apa yang terjadi di dunia pada hari ini ada di depan mata kita. Dan kita, negara yang memang tidak punya industri yang kuat, tentu kita akan mengalami dampak yang sangat berat jadinya kan. Karena produksi yang ada di Indonesia ini, pabrik-pabrik yang beroperasi di Indonesia ini, umumnya adalah pabrik-pabrik dari investasi dari luar. Pabrik-pabrik yang beroperasi di kawasan itu, umumnya juga itu adalah barang yang untuk kebutuhan pasar global. Nah, mereka numpang pabrik di sini. Kalau seandainya kita lihat misalnya di Egypt, Jababeka, atau di kawasan-kawasan lain, coba lihat aja. Pemiliknya siapa? Jepang, Korea, India, Taiwan, Cina, Singapura, atau Eropa, dan segala macam. Dan umumnya produksi-produksi di sana itu adalah untuk memenuhi pasar global. Nah, sedangkan industri kita sendiri yang dalam kerangka misalnya industri dalam sektor yang menjadi paling mendasar di negara kita, ini kan misalnya dalam pertanian misalnya, kan nggak berkembang sama sekali. Apa industri pertanian kita yang bisa kita banggakan? Beras saja kita masih impor ya. Dan pertanian kita ini masih dalam skala-skala yang tradisional, belum dalam skala industri gitu. Sehingga ini sangat lemah. Kedua, Indonesia punya potensi laut juga yang seperti yang saya bilang tadi. Industri kelautan kita kan tidak juga berkembang. Coba kita lihat misalnya produksi kapal-kapal deh. Industri perkapalan kita apa yang bisa kita banggakan? Kalau seandainya kita punya industri perkapalan, kita bisa membuat kapal-kapal kargo, kita bisa membuat kapal-kapal untuk nelayan, kapal-kapal nelayan bisa menangkap ikan lebih banyak, misalnya produksinya melimpah, kita bisa bikin industri pengalengan ikan, kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan kita bisa ekspor. Kita punya industri dasar gitu loh. Tapi sejak Orde Baru lah gitu kan, industri kita ini kan selalu dimatikan. Nah sekarang industri yang ada di Indonesia ini, itu kan industri yang dicangkokkan semua. Dari investasi yang diundang untuk bikin pabrik di kita dalam kerangka memenuhi pasar global. Terjadi krisis kapitalisme. Tentu efeknya, ya misalnya kayak contoh Trump menerapkan sekarang ini, pajak yang lebih tinggi buat barang-barang yang masuk ke negara dia. Tentu ini akan mengancam kan. Kita salah satunya Amerika menjadi negara tujuan ekspor kita. Maksudnya tujuan ekspor dari barang-barang yang diproduksi di Indonesia. Perusahaannya kan bukan perusahaan Indonesia gitu maksud saya. Tapi barang yang diproduksi untuk dikirim ke Amerika. Tentu ini akan berdampak. Akan menjadi cost yang lebih besar karena pajaknya tinggi. Bisa jadi barangnya nanti tetap dibawa ke Amerika tapi nggak laku karena barangnya terlalu mahal gitu kan. Yang akan dilakukan oleh perusahaan apa? Pasti mengurangi produksi. Kalau perusahaan mengurangi produksi, pasti dia akan mengurangi tenaga kerja. Kalau dia mengurangi tenaga kerja, PHK akan terjadi. Nah, karena situasi yang ada sekarang ini, ancaman terhadap PHK bagi kelas pekerja di Indonesia itu memang ada real dan itu ada di depan mata kita. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana negara ini dari kemarin itu dalam menyusun konsep ekonomi, bagaimana konsep pembangunan industri, itu yang kita sesalkan kan. Dan kita lihat kita nggak punya industri nasional yang kuat, kita nggak bisa mengelola potensi yang kita miliki, kita punya bahan baku, kita punya sumber daya alam, kita punya letak yang strategis, kita punya laut yang kaya gitu. Tapi kita nggak mampu mengelola itu dengan baik, sehingga kita begitu bergantung kepada investasi, bergantung kepada investor, akhirnya kita didikte oleh mereka. Termasuk dalam undang-undang tenaga kerjaan, ya. Kalau seandainya kita lihat, itu kan diktenya dari para investor. Ingat nggak waktu Jokowi pertama kali setelah dia dilantik
2019 Oke. yang waktu pertama kali dia mengenalkan Undang-Undang Cipta Kerja, Kita kerja benar. dia mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Logikanya dia dengan investasi masuk akan ada pembukaan lapangan kerja katanya. Untuk menarik investasi, karena kita tidak punya posisi bergen yang kuat, investor kan juga membuat persyaratan dong. Boleh gue berinvestasi di Indonesia, tapi gue nggak mau upahnya mahal, maunya upahnya murah. Gue mau berinvestasi di Indonesia, tapi hubungan kerjanya harus fleksibel. Ya, gue mau berinvestasi di Indonesia, tapi kalau misalnya gue nggak butuh buruhnya lagi, gue PHK, gue nggak mau mahal-mahal katanya kan. Dan itu semua yang dituangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Itu yang saya bilang bahwa negara kita ini nggak punya posisi tawar gitu loh, karena dia selalu bergantung kepada investor. Nah, sehingga di tengah situasi global yang ada sekarang ini, bahkan di tengah situasi krisis pada hari ini, selalu buruh yang akan menjadi tumbal pertama, yang menjadi korban pertama. Selalu buruh. Nah, itu yang sedang kita hadapi pada hari ini gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan lah bagaimana kita Presiden terakhir katanya kan akan membentuk satgas untuk mengantisipasi situasi yang ada pada hari ini. Nah, kita berharap tentu fungsi satgas itu bukan hanya nanti untuk melindungi yang PHK diberikan haknya, tapi bagaimana harusnya fungsi satgas ini untuk mengantisipasi terjadinya PHK, itu yang menjadi poin utama. Kalaupun misalnya ada terjadi perusahaan tutup, negara harusnya mulai melihat, ini industri ini bisa dikembangkan atau tidak. Ini industri ini, pabrik ini bisa terus dihidupkan dalam kerangka untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau tidak gitu. Nah, kalau seandainya negara melihat itu sebagai peluang untuk lu tutup, ambil alih oleh negara. Negara ambil alih perusahaan tersebut, dioperasionalkan lagi, dorong serikat pekerja, serikat buruh juga untuk ikut terlibat dalam proses manajemen, itu akan jauh lebih efektif daripada tutup begitu saja gitu. Karena Pak Presiden kan mengatakan kita punya dana yang banyak dari dana Danantara. Kalau seandainya untuk industri-industri yang strategis yang bisa kita kembangkan, negara harusnya kalau menurut saya fungsi Satgas nanti itu untuk melihat itu juga, ambil alih aja perusahaan tersebut. Buruh terselamatkan, industri bisa kita kembangkan. Gitu. Jadi menghadapi ini tentu kita harus pasti semua elemen harus bersiap lah gitu ya. Pemerintah bagaimana membuat skema-skema yang bisa mengamankan posisi buruh, lalu posisi industri, lalu bagaimana nanti juga melihat bahwa apa yang bisa kita manfaatkan. Kalau saya ya perusahaan kayak contoh misalnya kayak Sritek kemarin gitu ya. Ya, ribuan Kak. Itu kan katanya dia pilot. Sritek itu adalah perusahaan tekstil mungkin di Asia terbesar di Asia. Industri tekstil nasional kan. Meskipun. Nah, dengan kondisi pilot kayak gitu, 10.000 orang buruhnya akhirnya ter-PHK. Negara kenapa nggak ambil alih aja? Berapa hutangnya Sritek? Talangin aja sama negara. Oh, 20 triliun. Oh, 30 triliun. Seberapalah dibandingkan dengan Danantara yang ribuan triliun kan? Dan itu jadi akhirnya milik negara kan? Kalau seandainya Sritek itu dikembangkan lagi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, kebutuhan tekstil, ya, itu hidup. Kan selama ini dia juga produksi untuk pakaiannya TNI kan? Ya, dan dia juga punya pasar ekspor yang sangat besar. Kalau seandainya itu diambil alih, kita kembangkan industri kita. Kita majukan lagi. Dan itu di bawah kontrol negara. Dan tentu industri tekstil kita ini nggak bisa lagi didikte oleh Cina kan. Kita bisa bersaing. Tidak hanya dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Bahkan bisa kita kembangkan. Bisa juga menjadi pemain baru di dunia internasional kan. Negara yang harus support dong. Nggak bisa begitu saja. Itu menurut saya gitu. Harusnya solusinya
solusi-solusi strategis gitu loh yang harus diambil di tengah situasi kayak gini gitu. Nah, sehingga buruh terselamatkan, bangsa ini bisa mengembangkan juga industrinya gitu loh. Karena semua mesinnya kan sudah ada, peralatannya sudah ada, ya buruhnya sudah ada. Iya. Tinggal kita lanjutkan saja, tinggal negara saja yang ambil alih gitu loh. Dibayarin berapa utangnya. Kan sederhana sebenarnya kan. Dan kita bisa akan menjadi bangsa yang lebih berkembang karena industrinya juga bisa kita dorong untuk bisa lebih berkembang maju gitu. Kira-kira begitu. Apalagi ngelihat kondisi saat ini kan berkaitan dengan anak muda, kemudian berkaitan dengan pakaian dan segala macamnya. Anak muda sekarang lebih terbuka terhadap produk-produk lokal gitu. Iya. Nah, kenapa nggak ngelihat ini sebagai peluang justru, ya kan? Betul. Dibalik dari krisis yang kemudian dihadapi oleh Sritex gitu kan, melihat bahwa ini seharusnya menjadi peluang yang baik gitu kan, untuk Betul pengembangan. sekali. Kita bisa kembangkan. Oke, Bung. Berkaitan dengan dalam negeri nih ya. Ngelihat adakah kemudian apalagi dalam pemerintahan yang baru ini, ya kan, terpilihnya Prabowo dan Gibran, adakah kemudian keberpihakan terhadap pemerintahan yang baru terhadap masa depan buruh? Kita objektif saja ya. Ada beberapa menurut saya secara programatik, ya, cukup bagus sebenarnya. Misalnya contoh, memberi makan anak-anak sekolah, itu kan baik kan? Baik. Lalu misalnya bikin perumahan gitu, 3 juta rumah yang diprogramkan, itu kan bagus. Ketiga, ada pemutihan hutang kemarin untuk UMKM, ya, itu kan bagus. Lalu ini lagi yang di launching kemarin itu juga Koperasi Merah Putih, ya, itu kan bagus. Lalu ya kayak perburuhan kemarin di pemerintahan Prabowo menaikkan 6,5% gitu ya, itu dalam konteks enter. Nah, cuman yang kita kritisi itu program-program yang baik ini pelaksanaannya kan nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kenapa program yang baik ini? Karena memang orang-orang yang menjalankan program ini, ya, orang-orang yang kita tahu juga track record-nya gitu kan, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan, ya mungkin juga tidak sesuai dengan ekspektasinya presiden kan. Kayak kita aja lah misalnya. Orang kan ngelihat kayak misalnya MBG, makan bergizi gratis. Akhirnya kan ini menjadi bancakan bagi orang-orang pebisnis juga. Benar. Lalu bagaimana misalnya kayak UMKM keterlibatannya? Akhirnya program yang bagus ini akhirnya dibajak lagi oleh kepentingan-kepentingan pengusaha-pengusaha yang pengen mendominasi di situ gitu. Nah, itu contoh. Secara program, kalau saya sih sepakat gitu. Kalau seandainya pun kita yang berkuasa kan pasti kita akan memberikan hal yang baik kepada rakyat. Kan? Nah, begitu juga misalnya kita nggak tahu ya nanti misalnya kayak Koperasi Merah Putih. Kalau koperasi itu siapa yang nggak senang? Akan dibangun, kalau saya nggak salah 80.000 desa. Iya. Ya, itu kan bisa akan menggerakkan roda ekonomi kan di pedesaan kan. Tapi kita lihat lagi nanti pelaksanaannya, siapa yang akan mengoperatorinnya? Kalau sana itu menjadi bancakan lagi bagi koruptor, bagi orang-orang tertentu, program yang baik akhirnya dibajak lagi. Nah, itu menurut saya gitu ya, secara programatik, secara prinsip programnya itu oke. Tapi yang menjadi permasalahan bagaimana program itu bisa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awalnya, tidak lagi menjadi bancakan-bancakan bagi orang-orang tertentu atau menjadi lahan korupsi baru gitu. Nah, itu yang kita sayangkan kalau itu terjadi. Jadi seharusnya menjadi berita baik kepada rakyat, tapi kalau misalnya kemudian operator-operator ini kemudian melihat bahwa ini hanya sekedar angka yang kemudian bisa memenuhi kantong-kantong mereka, jadinya program-program ini pun jadinya ya nggak ada. Akhirnya rakyat
yang dirugikan lagi Dirugikan. kan. Dan pasti Pak Prabowo yang kena imbasnya juga. Iya. Pemerintahan baru dia Pemerintahan pengen baru. berbuat baik tapi dibajak lagi sama orang-orang yang di bawahnya. Ya akhirnya ya rakyat taunya kan oh, gimana nih presiden katanya nggak kayak itu lagi kan. Nah itu mungkin pemerintah bisa mengevaluasi hal seperti itu. Benar-benar dia harus sebenarnya pandai-pandai harus memilih apa pembantu-pembantu yang memang Iya, sebenarnya kan banyak itu. Banyak lah orang dari kawan-kawan dari gerakan masyarakat sipil atau dari yang atau orang yang memang sudah konsen di situ, yang berkompeten di situ. Libatin lah harusnya kan. Yang kan banyak kita punya banyak akademisi, kita punya banyak praktisi gitu loh, yang memang sudah berkecimpung di situ buat mengawasi atau dibikin apa gitu ya yang bisa rakyat bisa mengontrol gitu loh. Oh anggarannya sekian, bikin aja transparansi semua biar orang tidak bisa lagi nilep sana nilep sini gitu kan. Oh anggaran untuk MBG jatuhnya ke sini sekian, bikin aja kalau perlu websitenya kan. Pengeluarannya kemana? Rakyat bisa kontrol. Misalnya untuk Koperasi Merah Putih, dibikin juga website khususnya, berapa anggaran yang dikeluarkan, dipergunakan untuk apa uang itu. Rakyat bisa klik. Itu kan yang harus dilakukan. Sehingga pemerintah juga bisa memastikan anggaran yang dia keluarkan benar-benar sampai kepada rakyat, itu bisa terverifikasi kan, dan publik bisa mengontrol gitu. Nah itu kan yang selama ini kan nggak ada, semua tertutup, semua di belakang semua ininya ya akhirnya itu tadi program yang baik akhirnya dibajak lagi oleh para koruptor dan orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri gitu. Benar-benar. Tapi melihat itu sebenarnya kayak ngerasa bahwa rakyat juga merasa kayak program-program yang bagus. Ini sama aja kayak program-program yang lalu, hanya menjadi celah-celah korupsi baru. Psikologi ini yang kemudian yang nggak ada kayak semacam pesimisme yang kemudian yang dirasakan oleh rakyat. Makanya tadi sepakat bahwa memang harus perlu transparansi terkait program dan segala macamnya, sehingga tadi bahwa pemerintah pun bisa tenang, kemudian rakyat pun sebenarnya tidak lagi kemudian ya asumsinya kan orang kan sekarang ini karena kan kita ini kan sudah dari zaman Orde Baru, bahkan dulu reformasi kan tuntutannya itu KKN salah satunya kan, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi hari ini kan bukannya hilang kan, semakin marak kan dalam prakteknya, membuat rakyat menjadi itu a priori gitu, ini paling nanti juga jadi bancakan lagi gitu. Setiap kali ada program pemerintah, rakyat pesimis. Benar. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana sekarang ini rakyat yang pesimis itu, negara harus punya terobosan. Negara harus membuat sebuah sistem di mana rakyat ikut mengontrol semua apa yang menjadi program-program strategis negara. Libatkan rakyat. Rakyat itu maksud saya libatkan itu dengan cara transparansi. Kan apa susahnya? Misalnya dana untuk contoh MBG gitu ya, sekian ratus triliun, kemana saja nih, buat apa saja nih, kan bisa dibuat websitenya kan? Benar. Oh nanti jatuhnya ke satu tempat misalnya sekian untuk 3.000 piring misalnya, anggarannya berapa di situ, semua orang bisa men-track secara detail, sehingga orang yang akan mau coba menjadi bancakan itu, dia juga pasti mikir dong. Karena semua dipublis gitu loh. Dan rakyat bisa menimbulkan rasa kepercayaan dan optimisme dari rakyat. Karena dia bisa mengontrol. Jadi nggak cuma hanya omon-omon kata orang kan. Rakyat pun juga bisa ikut mengontrol semua program pemerintah. Benar. Artinya rakyat mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat. Kan itu yang harus dilakukan. Benar. Sekarang ini rakyat kan menjadi dianggap apa gitu ya. Harusnya kan negara ini kan bagaimana mendorong partisipasi rakyat, mendorong optimisme rakyat, melibatkan mereka gitu ya. Itu cara yang menurut saya kalau mau sukses gitu ya Pak Prabowo dengan program-programnya, dia harus melakukan itu. Kalau enggak ya rakyat udah
Enak pengalaman sebelumnya ya, Hmm. pemerintahan sebelumnya kan Hmm. kita sama-sama tahu. Iya, iya. KKN itu kan udah dari zaman dulu gitu. Hmm. Nah, tentu harus ada upaya baru, terobosan baru, Hmm. bagaimana mendorong partisipasi rakyat, bagaimana transparansi, dan kalau Pak Prabowo mau melakukan itu, tentu akan mempunyai satu efek baru bagi rakyat dan menimbulkan satu berangsur-angsur kepercayaan itu akan pulih. Iya, nah, itu penting. Dan itu yang menjadi penting kan. Penting. Nah, programnya bisa sampai ke rakyat bisa menikmati, Benar. dia bisa mengontrol. Nah, itu yang kita inginkan. Dan itu ya tergantung pemerintah kan. Tergantung penguasa. Dia mau apa enggak? Kan pasti nggak semua orang juga kalau seandainya transparan jadi happy kan. Iya, benar. Gue gara-gara gini nih gue nggak bisa jadi begini, nggak bisa Iya. begini gitu kan. Nah, butuh seorang pemimpin yang kuat, pemimpin yang berani untuk melakukan itu. Berani nggak? Ya kita tantang aja Pak Prabowo. Berani nggak dia melakukan itu? Iya. Kalau seandainya dia benar-benar mau program dia itu benar-benar bisa berjalan dan rakyat bisa merasakan Ya. efek atau dampak dari program yang dia jalankan. Nah, kita tunggu aja. Semoga didengar ya. Semoga didengar. Ya. Oke. Ya kalau nggak dengar kita suarakan terus, kita teriakin terus. Benar. Oke. Bung, jadi tadi kan sebentar lagi nih kita akan memasuki, kalau aktivis kan selalu erat kaitannya dengan bulan Mei, bahwa Mei ini adalah bulan-bulan perlawanan, ya soal begitulah. Dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh KPBI dan terkait dengan buruh dan masa depan buruh? Ya, May Day ini kan memang sudah sejarah panjang di kita ya. Udah lebih 1 abad loh. Jadi May Day pertama di Nusantara ini itu dirayakan pada waktu 1918. Pertama kali oleh Serikat-Serikat Buruh Tionghoa. Itu 1918. Udah ada May Day di kita. Nah, setelah itu udah mulai tuh Serikat Buruh terus berkembang hampir tiap tahun. Cuman pada waktu itu 1918 itu hanya buruh-buruh Tionghoa, buruh-buruh pribuminya belum ada pada waktu itu. Nah, baru setelah selanjutnya mulai Serikat Buruh tumbuh di kita, mulai menjadikan 1 Mei itu sebagai satu hari yang diperingati gitu oleh buruh di Indonesia. Nah, di zaman Soekarno itu bahkan sudah ditetapkan. Saya lupa tuh undang-undang berapa yang sudah menetapkan hari buruh 1 Mei itu sebagai hari libur. Oke. Nah, baru setelah Orde Baru semua dihapus kan, dilarang kan. Selalu diidentikan komunis gitu. Padahal orang memperingati sebuah perjuangan panjang yang pada waktu itu di Amerika kita sama-sama tahu. Sampai memperjuangkan waktu kerja. Waktu itu kan jam kerja yang 12 jam sampai 16 jam. Mereka menuntut pada waktu 8 jam. Akhirnya satu pertemuan internasional akhirnya mendorong untuk aksi serentak pada tanggal 1 Mei untuk tuntutan yang sama 8 jam kerja. Sekarang semua menikmati. Benar. Semua orang menikmati 8 jam kerja. Bahkan di ILO itu menjadi satu standar. Nah, setelah Orde Baru itu dihapus. Nah, baru setelah reformasi itu kembali. Nah, sehingga setelah reformasi ini menjadi agenda tahunan bagi Serikat Buruh untuk menyampaikan apa sih yang menjadi persoalan-persoalan yang mereka hadapi di dunia kerja. Bahkan belakangan tidak hanya Serikat Buruh yang memperingati May Day. Kawan-kawan mahasiswa kan juga semua sudah mulai terlibat. Kelompok-kelompok petani pun ikut. Jadi kelompok masyarakat sipil juga ikut di May Day gitu. Jadi sudah menjadi satu agenda nasional dan ini sekarang sudah sudah menjadi umum lah gitu ya di May Day. Nah, dari May Day yang ada selama ini kan kawan-kawan buruh selalu menyampaikan persoalan-persoalan normatif. Persoalan apa? Persoalan upah. Upahnya karena di kita ini masih upah yang sangat kecil kan, di Asia saja kita termasuk negara yang upahnya terendah gitu.
lalu persoalan status hubungan kerja kontrak outsourcing, lalu persoalan jaminan sosial, persoalan-persoalan pelanggaran kebebasan berserikat, itu kan normatif. Gitu. Iya. Itu tetap kita suarakan. Tapi KPBI dalam konteks May Day 2025 ini, kita pengen mengangkat tema yang lebih besar. Problem mendasar dari keadaan kita yang ada pada hari ini. Kita mencoba membuka satu wacana bahwa kontrak, upah, status hubungan kerja, jaminan sosial, persoalan-persoalan yang lain, itu kan bagian dari problem sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara. Nah, makanya tema besar kita di May Day 2025 ini adalah kapitalisme neoliberal, musuh bersama kelas pekerja. Gitu. Jadi itu tema besarnya. Kita pengen menjelaskan, apa itu kapitalisme? Apa itu neoliberalisme? Nah, itu kita pengen menjelaskan itu kepada semua lah, kepada gerakan buruh, kepada anggota kita, atau mungkin kepada masyarakat, bahwa yang saya bilang tadi kan, di awal industri kita tidak berkembang, pabrik-pabrik yang beroperasi di kawasan-kawasan itu cuma numpang pabrik karena upah kita murah. Ya, itulah sistem kapitalisme. Nah, mereka menginginkan mengeksploitasi sejadi-jadinya tenaga kerja kita, makanya upah selalu murah. Karena kapitalisme pengennya untungnya sebesar-besarnya kan. Nah, begitu juga sumber daya alam kita dikeruk, dikuras. Kadang-kadang kita cuma dapat limbahnya, kita dapat cuma longsornya, hutan yang kebakar. Karena hutan dibabat, tanahnya dikeruk, banjir bandang dan segala macam. Kekayaan yang dikeruk itu kemana larinya? Ya kepada kapitalisme, para pemilik modal, investor-investor itu gitu. Nah, tentu kita pengen menjelaskan wacana problem mendasar di kita ini adalah sistem ekonomi. Nah, sehingga ini sama juga sebenarnya kan Pak Prabowo itu kan selalu berkata kan, kapitalisme neoliberal tidak cocok. Sistem ekonomi kapitalisme neoliberal itu tidak cocok dengan ekonomi Pancasila, kata dia kan. Ya, faktanya memang begitu. Benar. Karena kita selama ini bangsa ini industrinya dimatikan, sehingga kita tidak punya industri dalam negeri, sehingga kita ketergantungan dengan asing, dengan luar gitu. Eksploitasi alam kita. Nah, kalau seandainya sistem ekonomi kapitalisme neoliberal ini tidak cocok, tentu harus ada alternatif. Sistem ekonomi Pancasila, kalau seandainya sistem ekonomi Pancasila itu kan, ya kalau seandainya turunan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 kan, ya sosdem lah, kan, sosial demokrat. Di situ kan di dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar kita itu kan dijelaskan. Pasal 33 coba. Bumi dan kekayaan dikuasai oleh negara gitu. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara gitu. Perekonomian disusun sebagai azas usaha bersama. Itu kan prinsipnya koperasi gitu. Jaminan tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, bahkan sampai fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itulah harusnya sistem ekonomi kita. Benar. Tapi sekarang kan liberal kan. Investasi bisa mengeruk apa saja, mereka menguasai semua. Udah melanggar aturan undang-undang dong. Melanggar konstitusi kita. Kekayaan alam kita dirampok, dibiarkan asing atau kapitalisme maupun dalam negeri maupun luar negeri, dikeruk sehabis-habisnya. Katanya menurut undang-undang milik negara gitu kan. Iya kan? Emas kita begitu banyak, nikel kita banyak, timah kita banyak, batu semua kekayaan alam kita. Kalau seandainya sistem ekonomi Pancasila itu yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu dijalankan, tentu rakyat Indonesia bisa makmur sejahtera. Makanya kita menjelaskan bahwa problem mendasar di dalam May Day ini, problem mendasar dari kemiskinan kita yang ada pada hari ini, yang dirasakan, kita rasakan, rakyat rasakan, itu adalah problem dari jalan ekonomi yang diambil oleh pemerintah kita dari Orde Baru. Nah,
Karena sampai hari ini, nah, kalau seandainya kita lihatlah pemerintahan hari ini mau nggak banting setir, gitu kan? Tadi udah ada program-program yang bagus, kan butuh pembiayaan tuh. Benar. MBG butuh biaya besar, Koperasi Merah Putih Butuh biaya besar, lalu banyaklah proyek-proyek sosial, bangun rumah 3 juta butuh biaya besar. Harusnya dari mana duitnya? Iya. Kalau seandainya negara mau, dia gunakan pasal 33 itu, semua bisnis di sektor ekstraktif dengan pasal 33, sekarang 51% saham dari sektor-sektor pertama, sektor perkebunan, diambil oleh negara. Karena konstitusi kami berbunyi seperti itu. Wah, cakep kan. Ini baru pemerintahan yang revolusioner, ya enggak? Dan Pak Prabowo bisa saja melakukan itu. Karena dia tidak menjalankan konstitusi, kan? Dan kalau seandainya perusahaan-perusahaan itu 51% dimiliki oleh negara sesuai dengan amanat konstitusi kita itu, tentu uang akan banyak. Tentu kita bisa membiayai semua program-program yang sedang direncanakan oleh pemerintah. Sehingga kita nggak perlu lagi berhutang ke sana kemari gitu loh. Betul. Nah, itu yang ingin kita sampaikan di May Day ini. Bagaimana bangsa ini bisa bangkit. Bangsa ini bisa membangun dengan membangun industri yang kuat. Mengatasi atau mengurangi ketergantungan dari asing sehingga kita tidak lagi didikte oleh asing. Kita bisa berdikari. Betul. Itu yang menjadi cita-cita dari pendiri Republik ini. Nah, mudah-mudahan ya, yang penting May Day ini kita akan sampaikan, kita akan teriakkan itu. Persoalan ya kalau didengar oleh negara, harapannya didengar gitu loh. Iya. Ya kalau nggak didengar keterlaluan. Kalau seandainya dia mau mensejahterakan rakyat, lah ini jalan. Iya, benar. Atau misalnya kayak pajak. Bagaimana? Tadi kan masalah kepemilikan saham gitu ya. Di sektor-sektor ekstraktif yang sumber daya alam. Negara kemarin itu kan rencana menaikkan PPN. Iya. Itu kan rakyat lagi yang dibebani. Benar. Tapi mirisnya kita, negara ini paling gampang memberikan insentif untuk dunia usaha. Kalau seandainya negara pengen mendapatkan pemasukan lebih banyak, kan bukan lagi mengambil dari rakyat miskin, dari orang kaya-kaya itu dong. Makanya kita mendorong ada pajak kekayaan. Kalau negara menerapkan pajak kekayaan, bagi kan yang kena kan orang kaya kan. Iya. Wajar dong karena dia mendapatkan kekayaan kan dari entah dari sumber daya alam dia berbisnis gitu. Itu yang ditingkatkan berapa sekarang gitu. Mungkin ekonom tahu. Pajak kekayaan diberlakukan, kita bisa mendapatkan dana yang besar. Negara bisa lagi menjalankan program-programnya tadi, rakyat bisa sejahtera lagi gitu. Benar. Nah, itu yang kita suarakan. Nah, yang ketiga di May Day ini kita juga menyuarakan karena salah satu yang mengakibatkan kemiskinan itu kan korupsi kan. Iya. Sekarang di Indonesia ini kan nggak ada orang takutnya korupsi. Lihat aja di foto-foto sama KPK dia masih ketawa. Kita lihat orang yang sudah ditahan di kantor Brimob saja masih bisa jalan-jalan. Kita pernah ngelihat di dalam penjara itu ternyata udah kayak hotel. Benar. Macam-macam. Orang nggak ada takutnya. Kalau seandainya negara ini memperlakukan koruptor seperti itu, jangan berharap korupsi itu akan habis di Indonesia atau berkurang di Indonesia. Nah, kita meminta kepada negara, sahkan undang-undang pembuktian terbalik dan undang-undang perampasan aset. Kalau seandainya kita memang berserius untuk memberantas korupsi. Sekarang undang-undang perampasan aset aja nggak disahkan. Gimana kita mau percaya gitu loh kan? Kalau dia berkomitmen untuk memberantas korupsi. Bahkan dulu di eranya Gus Dur, pernah ada wacana kan tentang undang-undang pembuktian terbalik. Kan dari semua kekayaan pejabat-pejabat negara, ini pejabat negara. Kan kita melihat, misalnya seorang PNS atau apalah gitu ya, pejabat-pejabat negara itu, mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan TNI, Polri. Kita kan tahu gajinya berapa.
Tapi dia punya kekayaan yang begitu besar. Dari mana? Nah sekarang kalau seandainya di zaman Gus Dur kan, kalian buktikan katanya. Dari mana kalian, yang wacananya dulu waktu Nah, undang-undang pembuktian terbalik itu. Dari mana sumber kekayaan kalian? benar. Dia harus membuktikan sendiri. Gak perlu capek-capek KPK minta apa namanya laporan Korektan yang kekayaan. Kalau diperiksa satu-satu, kapan mau selesainya? Buktikan. Kalau kalian nggak bisa membuktikan dari mana sumber kekayaan kalian, sita oleh negara. Orang akan mikir kan? Ya. Setelah itu, lalu terbukti rampas asetnya. Asetnya ya, kan dari kekayaan, bisa saja dari koruptor itu. Nah itu yang ingin kita suarakan di My Day. Jadi untuk KPBI memang selain dari isu-isu normatif yang biasa kita sampaikan, persoalan upah, kita juga pengen memberikan satu wacana baru kepada kelas pekerja bahwa problem yang kita hadapi, yang ada pada itu berangkat dari sebuah sistem ekonomi dan sistem politik yang ada di negara ini. Sehingga kita berharap wacana ini terus bergulir sehingga orang mulai semakin paham, semakin mengerti, semakin dorongan untuk perubahan yang lebih mendasar di negeri ini bisa terus membesar sehingga apa yang menjadi cita-cita sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu bisa direalisasikan di Indonesia dengan tujuannya pasti kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira begitu. Amin ya, amin. Amin. Harus berjuang buat Harus, mahasiswa, harusnya lebih semangat gitu. Karena mahasiswa inilah angkatan muda yang akan menghadapi hidup yang lebih lama kan. Kalau seandainya hidup anak-anak muda ini melihat masa depannya tidak cerah, ya dia harus berjuang dong. Benar. Jangan hanya, ya oke, misalnya kayak tagline Indonesia gelap gitu. Karena anak muda tuh sadar pasti kan. Dia melihat, wah ini kalau kayak gini gue cari kerja aja susah. Giliran gue kerja, gajinya di bawah UMP. Kontrakan naik terus. Statusnya hubungan kerja. Hubungan kerjanya kontrak, outsourcing. Kan mulai muncul gitu. Daya kritis anak-anak muda ini. Karena memang dorongan selalu anak muda ini yang menjadi motor utama perubahan gitu. Tapi kan perubahan yang kita inginkan perubahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Agar masa depannya bisa menjadi lebih baik semua. Iya, kayak semacam ini bisa jadi menjadi bom waktu, Bung. Karena apa ya? Kalau kita lihat misalnya pengangguran paling banyak itu selain lulusan SD, ternyata negara ini tuh memproduksi pengangguran itu dari lulusan sarjana. Wah, ini makanya anak-anak milenial Gen Z hari ini itu apa ya, kayak merasa bahwa sempat ada tagar bahwa kabur aja dulu. Ini karena nggak punya, pertama soal lapangan pekerjaan mereka nggak bisa dipastikan oleh negara, ya. Kemudian begitu sudah kerja, upahnya kecil, statusnya outsourcing. Begitu kerja, dipajakin lagi tinggi oleh negara. Ini jadi negara teman-teman muda ini kayak, wah, kayaknya memang bukan tempatnya kita negara ini. Makanya sampai tuntut tagar ini kan akhirnya harus mengkoreksi diri pemerintah. Sehingga dia tahu apa sebenarnya yang dirasakan oleh anak muda, terus oleh pekerja sendiri. Dan seharusnya bisa memperbaiki lah sistem kerja yang kemudian ada di Indonesia ini. Oke, Bung, tapi tadi ngomong-ngomong soal industrialisasi, ya kan, yang ada di Indonesia. Kan ada nih wacana dari pemerintah Prabowo Gibran sendiri. Apalagi dalam kampanye-kampanyenya dia bilang bahwa kita akan membangun industri dalam negeri gitu-gitu dan semacamnya. Sehingga bukan hanya kemudian membuka lapangan pekerjaan, tapi juga menjadi pembangunan ekonomi baru bagi bangsa kita. Nah, gimana kemudian KPBI melihat ini? Ada dorongan tersendiri nggak? Iya, hal itu kan hal-hal yang positif tuh harus kita dukung kan. Karena kita juga dari dulu berteriak mendorong untuk industrialisasi, bangun industri nasional gitu. Nah sekali lagi kita berharap
apa niat baik pemerintah itu, Mm. jangan lagi nanti diselewengkan hanya untuk kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu Mm. dan bancakan-bancakan itu gitu kan. Karena memang menjadi sangat penting untuk membangun industri nasional yang kuat. Mm. Kita ini negara penghasil bahan baku. Iya. Kita punya sumber daya alam. Mm. Bagaimana kita dari sumber daya alam kita ini bisa kita olah dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Mm. Tentu untuk pengolahan itu butuh lapangan kerja kan. Iya. Nilainya kan ada nilai tambah. Dari bahan setengah jadi nanti menjadi lagi diolah lagi Iya. menjadi bahan jadi. Ada nilai tambah lagi, menyerap tenaga kerja lagi. Itu yang harus dilakukan. Mm. Makanya tadi kan yaitu program itu kita pasti akan dukung. Itu yang tadi saya contohkan. Misalnya kayak contoh kita sebagai negara maritim. Mm. Kita nggak punya industri perkapalan yang kuat. Ada gitu PT PAL. Tapi kan dia produksinya nggak tahu lah gitu ya. Kapal-kapal apa. Harusnya kan kita negara ini industri perkapalan kita bisa memproduksi kapal-kapal nelayan gitu. Mm. Yang bisa berlayar. Bahkan kapal-kapal ikan luar negeri itu kan bisa ngolah ikan sampai bersandar di pelabuhan udah dalam bentuk ikan kaleng gitu loh. Mm. Nah kalau seandainya itu bisa kita lakukan, pasti industri kelautan kita akan berkembang. Begitu juga sektor pertanian. Industrialisasi di bidang pertanian itu kan banyak hal kan. Mm. Bagaimana kita bisa memproduksi mesin-mesin pertanian, sehingga tidak lagi hanya menggunakan cangkul. Mm. Kenapa anak-anak muda alergi misalnya bertani? Pertaniannya masih tradisional. Mm. Kita melihat bagaimana kemajuan teknologi pertanian di berbagai macam negara. Mereka sudah menggunakan mesinisasi kan. Nah kenapa kita nggak memproduksi traktor? Kita bikin pabriknya sendiri. Negara gitu ya. Iya, iya. Dia produksi secara massal. Mm. Dia produksi, kita bikin pabrik-pabrik yang memproduksi alat-alat pertanian. Mm. Kita buat misalnya untuk laboratorium untuk pembibitan. Mm. Itu kan berkembang kan. Iya. Dan itu menciptakan sehingga industri kita kuat. Itu baru kelautan dan pertanian, peternakan lagi nanti. Mm. Tentu kita akan memprioritaskan pembangunan industri. Itu kan harusnya kalau menurut saya gitu ya, yang berdampak secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri dulu nih. Industri yang harus menjadi hilirisasi kalau kata Pak Presiden gitu ya. Yang harus industrialisasi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri dulu. Yeah. Itu dulu. Prioritas gitu. Nah, baru yang lain kita kembangkan, industri-industri yang lain kita kembangkan, hilirisasi semua sehingga kita benar-benar menjadi negara industri gitu loh, negara industri yang berkembang. Dan kalau pertanyaan tadi mendukung ya pasti kita dukung. Hal kayak gitu, hal yang positif pasti kita akan dukung. Iya, betul. Karena itu yang dari dulu. Ya kita dari tahun 2000-an kan udah berbicara tentang industrialisasi, industri nasional, industrialisasi. Karena kita sadar betul, Bung, bangsa yang besar ini, kalau selamanya terus bergantung kepada negara-negara asing, kita selalu akan didikte sama mereka. Nah, mudah-mudahan lah, kalau kita berharap program-program yang baik itu bisa terrealisasi dengan baik. Kita udah capek, Bung, rakyat kita dengan kemiskinan yang kayak gini itu udah terlalu akut gitu loh. Harus ada perubahan yang besar dan rakyat juga harus peduli, rakyat juga harus jangan diam, rakyat harus mulai kritis, rakyat mulai harus berorganisasi, terorganisir sehingga kita bisa mendorong atau mendesak negara untuk bisa berbuat hal-hal yang tadi di program-program yang baik itu benar-benar terrealisasi dengan baik. Gitu. Iya, ya. Kita jadi ya tadi saya sepakat bahwa akhirnya kita didikte jadi kayak iya aja. Apalagi misalnya kondisi perang dagang ini begitu Trump naikkan pajak barang yang kemudian masuk dalam negaranya, ya kita bisa apa? Karena kita nggak punya posisi tawar di dalamnya. Jadi itu mesti perlu dipikirkan oleh pemerintahan sekarang sehingga
tadi wacana-wacana bahwa Prabowo kan sering ngomong bahwa kita harus berdaulat Mm-mm. sendiri, bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri. Mm-mm. Tapi kalau posisi sekarang itu akan menyulitkan kalau wacana-wacana tadi soal pembangunan industri tidak segera dilakukan, dan juga pembangunan industri ini Mm-mm. perlu melibatkan oleh masyarakat banyak dan masyarakat luas. Oke, Bung, menyambut bulan Mei Day ini, Mm-mm. ya kan, apalagi melihat kondisi dan situasi rakyat hari ini, ada nggak pesan khusus nih dari KPBI sendiri untuk masyarakat luas, terkhusus nih para buruh di sana yang ya kita tahu bahwa masih banyak yang kesadarannya belum Mm-mm. berserikat dan segala macamnya. Silakan, Bu, kalau ada memang pesan khusus untuk. Ya, jadi kawan-kawan buruh semuanya bahwa May Day ini adalah momentum bagi kita Hmm. untuk menyuarakan apa yang menjadi hak-hak kita sebagai warga negara. May Day ini adalah tempat bagi kita untuk mengekspresikan apa sih yang kita inginkan. Tadi saya sudah menjelaskan banyak hal. Tentu hari ini perjuangan kita dalam serikat buruh tidak lagi cuma hanya pada tataran normatif, karena itu tidak akan menyelesaikan problem mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sehingga perjuangan dalam konteks ekonomi juga harus diikuti juga dalam perjuangan politik. Karena kekuasaan negara ini adalah representasi dari kekuatan politik yang ada. Yeah. Mau DPR, mau eksekutif, mau legislatif, itu adalah representasi dari kekuatan politik. Kita tidak bisa lepas dari persoalan politik. Kita tidak bisa lepas dari partai politik, karena semuanya itu adalah dari partai politik. Yeah. Sehingga perjuangan politik dengan menggunakan partai politik adalah jalan bagi kita untuk menata masa depan yang lebih baik, menuju Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu. Oke, Bung, terima kasih, Bung. Kita sudah banyak berbicara, ya kan, tadi soal bagaimana situasi global yang kemudian berdampak pada buruh, sampai kemudian hal-hal yang mendasar menjadi kebutuhan dan masa depan buruh. Saya kira ini banyak memberi informasi kepada masyarakat luas, terkhusus buruh. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bung Ilham Syah, atau kita paling ya kita sering mendengarnya Bung Boing, Bung Boing. Ya, terima kasih sudah bisa hadir di podcast Elemende. Tentu ini menjadi ruang bagi kita semua, sehingga perjuangan-perjuangan dan niat-niat baik bisa dapat terlaksana dan didengar oleh pemerintahan sekarang.